Haleluya. Harusnya kita amin, puji Tuhan. Mari kita langsung saja menghemat waktu melihat firman Tuhan di Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan bagian ini dengan judul yang lain. Namun kita akan lihat lagi ayat ini dengan judul yang berbeda, namun pesan-pesannya sama. Ya? Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4 kita baca secara serentak. Kurang jelas ya? Baik. Ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan peran-peran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Haleluya. Firman Tuhan minggu yang lalu tentu Bapak Ibu sudah mendapatkan poin-poin sebagai pesan yang penting dari ayat ini. Namun mari kita lihat sesungguhnya apa yang dibahas dalam Ibrani 2 ayat 1 sampai 4 itu adalah tentang keselamatan itu sendiri, ya? Tentang keselamatan. Karena itu keselamatan yang besar. Jadi kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat 3, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu. Jadi tentang keselamatan itulah sesungguhnya yang dijelaskan di dalam perikop ini, ya. Sehingga dikatakan jangan hanyut di bawah arus. Kemudian selanjutnya nanti kita bahas, ya. Nah, jadi keselamatan yang besar. Nah, karena keselamatan itu besar, maka harus dikawal, harus dijaga, harus dilindungi. Dan jika tidak, dikatakan di sini bisa hanyut, kemudian bisa saudara-saudara tidak luput dari hukuman. Itu semua berkisar tentang keselamatan yang besar. Nah, jadi tema firman Tuhan hari ini adalah keselamatan yang besar. 2, 3 ya. Keselamatan yang besar. Bukan hanya sekedar keselamatan, tetapi keselamatan yang besar. Kenapa disebut keselamatan itu besar?
kita melihat beberapa bagian dari ayat ini. Mengapa keselamatan itu disebut besar? Nah, kalau keselamatan kan selamat itu boros, selamat artinya. Majwa-jwa, jawabu, shalom, itu selamat. Jadi itu hanyalah sebuah perkataan. Karena memang semua manusia membutuhkan keselamatan. Misalnya bantu doa ya supaya kami nanti mau pergi ke Jakarta contohnya, supaya Tuhan kamu perjalanan. Nah, itu butuh selamat. Karena manusia itu memang sedang berada di dalam situasi yang berbahaya. Makanya manusia itu ada ada jimat-jimat kan supaya selamat. Kalau dia merantau supaya ada yang menjaga. Kalau dia ke terminal ada yang menjaga. Nah, karena memang manusia itu terancam. Manusia itu rawan ditimpa oleh sesuatu. Nah, yang paling besar adalah kematian dan neraka. Selain manusia itu rawan ditimpa oleh masalah, kecelakaan, jambret, begal. Makanya kan banyak perlindungan yang dibuat manusia supaya selamat. Jadi kalau dia ini sebesar tongkat ini, kalau Bapak Ibu sering tengok di internet, langsung jadi tongkat ini. Jadi wanita-wanita dianjurkan beli itu katanya. Ini sebesar ini, ya, dibawa di jalan. Jadi kalau ada orang-orang nakal langsung pecet, langsung dipukul. Jadi itu adalah menjadi sebuah perlindungan. Jadi manusia itu butuh perlindungan, butuh keselamatan. Kenapa kita pakai helm? Supaya aman, ya. Karena manusia itu ketika jatuh dalam dosa sudah tidak aman lagi. Dan yang terbesar dari ancaman itu adalah kematian dan neraka. Makanya disebut keselamatan yang besar. Bukan hanya menyelamatkan kita dari penyakit, menyelamatkan kita dari kecelakaan atau dari jambret, tapi lebih daripada itu, menyelamatkan kita dari neraka. Makanya disebut keselamatan yang besar. Nah, yang pertama kita lihat Bapak Ibu, alasan atau dasar atau penyebab mengapa keselamatan itu disebut oleh penulis Ibrani keselamatan yang sebesar itu. Karena kita lihat Bapak Ibu, karena dilakukan dengan pengorbanan yang besar. Pengorbanan yang besar. Makanya keselamatan dalam Tuhan itu, keselamatan yang Tuhan karuniakan, keselamatan yang sangat besar. Keselamatan itu besar karena dilakukan dengan pengorbanan yang besar. Apa pengorbanan yang besar itu rupanya? Allah menjadi manusia. Itu kan satu pengorbanan, Allah menjadi manusia. Nah misalnya ini, ya, minggu yang lalu, ini Pak Yusuf. Ini apa ini? Semut. Pak Yusuf mau menolong semut. Pak Yusuf mau menolong semutnya karena kakinya patah, diperban.
lalu karena jantungnya gagal jantung, Pak Yusuf sebagai medis disuntik dengan suntik rumah sakit. Akhirnya apa? Seperti itu mati karena dipikir Pak Yusuf pulang seperti itu, dipikir Pak Yusuf sudah sembuh, total malah patah, disuntik malah mati. Nah, jadi bagaimana supaya Pak Yusuf bisa, Pak Yusuf yang diambil ilustrasinya, atau ada yang mau bersedia dalam Pak Yusuf saya? Nah, dilihat Pak Yusuf ini, bagaimana caranya menyelamatkan ini? Jadi kelemahannya ini, cara berpikirnya ini harus dimengerti. Memang dia Allah itu kan maha tahu, walaupun dia tidak jadi manusia, dia maha tahu, karena dia menciptakan. Tetapi dia, Pak Yusuf ini menjadi semut supaya semut ini menyadari ada temannya yang memahami dirinya, yang mengerti. Lalu Pak Yusuf ini jadi apa? Jadi semut. Nah, ketika Pak Yusuf ini menjadi semut, langsung dia bisa berkomunikasi. Dia mengerti ada di antara semut. Ini semut ini bisa nggak dia menyadari siapa dia? Dia menyadari siapa dia. Kemudian dia bisa mengakses kemampuan Pak Yusuf dari sini ke dia untuk dilakukan ke sini. Bisa. Bisa namun terbatas ya. Demikian juga dengan Yesus. Dia menjadi manusia, dia menyadari siapa dia. Dia memahami tentang manusia. Nah, masih di sini kita. Jadi sekarang Pak Yusuf itu udah di mana nih? Ini. Dia mengerti tentang semut. Nah, bagaimana supaya ini bisa menjalani kesemutannya dengan sempurna? Dia ini menjadi contoh teladan. Ini menjadi teladan. Ini menampilkan gini loh, sebenarnya itu begini supaya kau tidak terkilir kakimu, supaya engkau gagal jantung, supaya engkau tidak terpak oleh badai dan sebagainya. Ya. Nah, kau harus ikut aku. Jadi ini adalah pengorbanan yang besar. Pak Yusuf kan menjadi sebuah pengorbanan kan. Pak Yusuf gak bisa lagi kemana-mana, gak bisa lagi ke raya, gak bisa lagi ke Jakarta. Artinya Allah terbatas. Pak Yusuf itu jadi terbatas. Firman itu menjadi terbatas. Jadi ketika dia menjadi manusia, itu sebuah pengorbanan. Dia ada di dalam keterbatasan. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir ketika Allah jadi manusia, ya udah dia suka-sukanya jadi manusia lalu berubah lagi. Enggak. Ada harga yang harus dibayar. Dia harus mengosongkan dirinya. Ini namanya mengosongkan diri. Nah, saya tunjukkan. Ini adalah Allah kita. Ini manusia kan? Manusia berdua. Allah kita itu adalah Allah
berubah, ya. Allah kita itu satu, yaitu Bapa. Di dalam Dia ada firman-Nya, ada Roh-Nya. Jadi Allah kita itu bukan 2, 3, 4, satu. Di dalam satu ini ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Firman dan Roh Kudus. Nah, kemudian Bapak Ibu, Firman itu menjadi manusia seperti Pak Yusuf tadi. Jadi ketika dia menjadi manusia, itu sebuah pengorbanan. Dia rela terbatas. Seperti Pak Yusuf tadi, dia bergerak di lingkungan yang sempit. Yesus hanya di daerah Yahudi saja. Dia tidak bisa ke Amerika, ke Afrika dalam waktu yang sama. Kalau misalnya ada anak Tuhan di Afrika, Yesus tolong, karena dia jadi manusia di Yehuda, di Israel, ya memang berita itu sudah sampai kepada Yesus, tetapi tunggu ya, berhubung transport nggak ada waktu itu, ya tunggulah. Berapa lama kemudian dia sampai ke sana? Lewat laut lagi. Jadi ketika dia jadi manusia, dia begitu, itu sebuah pengorbanan. Belum matinya, belum dia menderita, belum dia mati di kayu salib. Jadi ketika dia jadi manusia, itu sebuah pengorbanan. Kemudian dia menderita, dia menerima semua dosa-dosa manusia, bukan karena dosanya. Dan selanjutnya dia mati di kayu salib sebagai seorang penjahat. Nah ini Allah kita tadi, Allah Tritunggal, ya. Nah, di sekolah kitab diajari bahwa ada pelajaran tentang warna. Warna kuning itu warna Bapa, warna kemuliaan. Merah Yesus, Firman, dan biru langit itu Roh Kudus. Memang Allah itu tidak berwarna, ya namanya pun Allah tidak berwarna. Dia adalah roh, tapi dibuatkan lambang-lambang. Jadi dia adalah kemuliaan, warna kemuliaan, warna emas. Ini warna merah, warna darah. Kemudian ini warna biru langit karena dia ada di berbagai tempat. Nah, jadi manusia itu sudah berdosa. Kemudian apa yang terjadi? Firman itu menjadi manusia. Firman yang jadi manusia. Ini dia. Nah, jadi ketika dia menjadi manusia, dia terbatas. Tapi dia menyadari siapa dia. Dia menyadari kealahannya. Bukti bahwa dia menyadari kealahannya, dia pernah berkata, bagaimana? Kumintalah kepada Bapa supaya dikirim sepasukan malaikat, katanya. Dan dia mengerti tentang manusia. Jadi ketika dia menjadi manusia, Bapak Ibu, dia mengorbankan dirinya, memikul segala dosa manusia, sekaligus teladan, sekaligus juru selamat, sekaligus mendamaikan antara Allah dan manusia.
Jadi ketika dia jadi manusia, Allah itu menjadi manusia untuk menengahi antara Allah dan manusia kan harus ada pengantara. Pengantaranya siapa? Pengantara Allah siapa? Pengantara manusia siapa? Pengantara Allah adalah Yesus, pengantara manusia adalah Yesus. Makanya Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Jadi di dalam diri Yesuslah berjumpa Allah itu. Allah dan manusia berjumpa di dalam diri Yesus. Makanya semua agama di dunia ini tidak mungkin bisa berjumpa dengan Allah kalau tidak ada tempat perjumpaan. Makanya penulis Ibrani berkata, agunglah rahasia ibadah kita. Allah itu menengahi dirinya lewat Yesus untuk mengakses manusia itu Yesus. Manusia itu mau mengakses Allah Yesus. Yesus adalah Allah manusia. Itu bedanya agama Kristen dan agama lain. Di agama lain juga ada begitu. Makanya tentang diri Yesus pro kontra, banyak masalah. Aku meletakkan di Sion sebuah batu sandungan, katanya. Banyak orang tersandung gara-gara ini. Tetapi bagi kita yang percaya, Dia adalah penyelamat kita. Amin. Bagi kita yang percaya. Tetapi bagi mereka tersandung, mana mungkin. Banyak orang jadi syak gara-gara ini. Jadi selain Dia teladan, sekaligus juru selamat, sekaligus pengantara, harus ada pribadi seperti ini. Kalau tidak ini binasa. Kalau tidak ini binasa. Itulah pengorbanan, dilakukan dengan pengorbanan yang besar. Kemudian Dia menderita, memikul segala dosa dan pelanggaran manusia ke dalam dirinya. Kemudian Dia mati di kayu salib, mati sebagai seorang penjahat yang mati di salib. Dan Dia akhirnya dibangkitkan. Kenapa keselamatan yang Allah karuniakan itu dikatakan begitu besar? Karena dilakukan dengan pengorbanan yang besar. Allah yang menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan. Bukan perbuatan baik, bukan usaha kita. Usaha apapun yang kita buat tidak mungkin. Tetapi Allah yang menyelamatkan. Makanya ada nyanyian kita. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kalau Dia tidak mau menyelamatkan, udah kita binasa semua. Syukurlah Dia mau. Oleh kerelaan kehendaknya. Bukan karena kita memenuhi syarat untuk diselamatkan, tidak. Tapi oleh karena Dia yang memutuskan. Itu yang disebut kasih karunia. Jadi ketika Dia memutuskan membuka pintu kemurahan, pintu rahmat, makanya ada nyanyian, pintu rahmatnya terbuka bagimu. Dia yang membuka pintu rahmat, maka manusia harus bergegas. Harus bergegas, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai melalaikan, jangan sampai mengabaikan, jangan sampai dia santai. Dia harus menggunakan kesempatan itu baik-baik. Dia harus menjaga keselamatan itu. Kalau sudah ditutup pintu, oh Tuhan bukalah kami pintu, gak ada lagi kesempatan. Jadi saudara-saudara, dilakukan dengan pengorbanan yang besar. Jadi Yesus itu 100% ilahi, 100% manusia.
diimani dan dibuktikan dalam sejarah. Sejarah dunia juga bisa membuktikannya. Bukan hanya kita mempercayai sesuatu yang tidak ada dalam sejarah, tidak. Dua-dua ini, ya. Jadi iman Kristen itu bukan hanya mengimani sesuatu, tapi tidak ada bukti-bukti dalam sejarah. Enggak. Sejarah bisa membuktikan apa yang kita percaya, bahwa pernah ada seorang manusia yang datang dari surga menjadi manusia, dan sejarah bangsa-bangsa mencatat itu. Misalnya andai kata kita belum pernah baca Alkitab, sejarah bangsa-bangsa mencatat bahwa pernah ada seorang yang bernama Yesus lahir di Yudea. Dia melakukan banyak kasih, dia melakukan mujizat, dan dia mati, dia bangkit. Itu ada dalam sejarah di luar Alkitab. Tetapi informasi yang lengkap adalah Alkitab itu sendiri. Itu luar biasa. Itu alasan mengapa keselamatan itu besar. Lalu yang berikut adalah dia mengampuni dosa sebesar apapun. Coba Yesaya 1:18. Kenapa keselamatan itu disebut besar? Alasannya adalah karena bisa mengampuni dosa sebesar apapun. Yesaya 1:18. Yesaya 1:18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Iya, jadi begitu hebat sehingga keselamatan itu besar. Artinya adalah tidak ada yang tidak ada jawaban dosa jika dihubungkan dengan Yesus. Tidak ada yang tidak ada jawaban. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, dia sanggup. Tidak ada juru selamat lain yang seperti itu. Amin. Tidak ada. Hanya firman yang menjadi manusia itu. Dia mengampuni dosa. Ketika dia ada di tengah-tengah orang Israel, dosamu sudah diampuni katanya. Orang Yahudi heran, siapa kok bisa mengampuni dosa? Karena menurut mereka itu yang bisa mengampuni dosa hanya Allah, Tuhan Yahweh. Tapi kenapa Yesus mengampuni dosa ketika di bumi? Karena dia adalah Yahweh. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Jadi jawaban dari semua dosa adalah Yesus. Jadi jangan sampai ada kita tidak mau datang ke gereja karena merasa tertuduh karena besarnya dosa. Enggak. Solusinya harus datang pada Tuhan. Tidak ada solusi di sana. Tidak ada. Solusinya ada pada Tuhan. Kemudian yang berikut adalah menyelamatkan dari hukuman yang sangat mengerikan, yaitu neraka yang kekal. Makanya keselamatan itu keselamatan yang besar. Alasannya adalah dapat menyelamatkan dari hukuman yang sangat mengerikan. Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman yang mengerikan ini? Yaitu firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kemudian saudara-saudara, selain itu dia memasukkan orang percaya ke dalam sorga yang kekal. Makanya keselamatan yang besar itu alasannya adalah ini. Dia melakukan dengan pengorbanan yang besar. Dia mengampuni dosa sebesar apapun.
dia menyelamatkan dari hukuman yang sangat mengerikan, yaitu neraka kekal. Dia juga bukan hanya menyelamatkan dari neraka, tetapi memasukkan orang percaya ke dalam surga. Jadi pekerjaannya itu tuntas, pekerjaannya itu sempurna. Jadi barang siapa yang mengikuti Yesus, itu masa depannya sudah jelas. Karena juru selamatnya Allah sendiri yang menjadi manusia. Jadi dialah jawaban dari segala sesuatu yang sudah minus dari manusia. Makanya ada nyanyian, Engkaulah jawaban di setiap doa. Dialah jawaban. Ada lagu lain, Kristus jawaban dalam hidupku. Hanya di dalam Yesus semua terjawab. Terjawab semua. Jadi kita sudah pernah mendengarkan, hanya di dalam Alkitab jelas dituliskan dari mana asal muasal manusia itu, untuk apa dia ada di dunia ini, dan kemana setelah itu. Hanya Alkitab yang tuntas menjelaskan. Dan ceritanya Alkitab menjelaskan dari Kejadian begitu jelas asal muasal. Bukan baku tak siang dulu. Manusia itu dah baku tak siang dulu. Manusia itu bukan diturunkan di pusuk bukit. Alkitab dengan jelas. Alkitab juga dengan jelas mengatakan ketika Allah menciptakan manusia itu, manusia jatuh ke dalam dosa. Jelas. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menyediakan solusi dari dosa itu. Solusinya adalah ada korban-korban. Kemudian korban yang sebenarnya adalah Yesus Kristus. Karena manusia itu diciptakan Allah untuk hidup selama-lamanya. Tapi karena dosa, manusia itu akhirnya hidup selama-lamanya di dalam neraka. Awalnya Allah merancang manusia itu hidup bersama dengan Allah di dalam kekekalan bersama. Itulah yang dilakukan Yesus bagi kita. Jadi ajaib sebenarnya, ya. Luar biasa, masa depan kita itu luar biasa. Tapi kadang kita seringkali dilalat-lalapi akan persoalan, dilalat-lalapi akan kebutuhan, dilalat-lalapi sulitnya bayar uang sekolah, lalap. Kita tidak melihat seluruh rencana agung dari itu. Tapi kalau kita mengerti rencana ini, besarnya keselamatan ini, maka pengertian kita akan besarnya keselamatan ini itu akan memerdekakan kita. Misalnya saudara tidak punya apa? Misalnya saudara sudah lama berjuang Tuhan, bagaimana mendapatkan sebuah rumah Tuhan. Kami masih mengontrak padahal umurku begini. Tapi saudara bisa berkemenangan karena apa? Yang penting aku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Aku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Makanya Paulus bilang, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia nggak peduli lagi. Jadi keselamatan itu bisa menghibur saudara. Keselamatan itu akan mendiamkan semua persoalan-persoalan yang Bapak Ibu hadapi. Makanya adanya kita. Tiada kata seindah keselamatan, kau tebus dosaku selamanya. Jadi kata yang terindah di bawah kolong langit ini adalah keselamatan. Keselamatan. Bapak Ibu lihat di YouTube, banyak orang sekarang percaya kepada Yesus di berbagai negara. Jadi kalau kita ketinggalan, kasihan. Yang pertama menjadi terkemudian.
Inilah alasan keselamatan itu besar. Amin. Ini luar biasa kalau Bapak Ibu memberitakan. Lalu yang kedua, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Perhatikan Bapak Ibu huruf yang diwarnai. Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi keselamatan itu dikonfirmasi oleh Tuhan, dikonfirmasi oleh mereka yang telah mendengarnya, yaitu murid-murid. Sementara pemberitaan dari murid-murid itu diteguhkan dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh. Jadi untuk mendukung pemberitaan keselamatan itu banyak hal yang Tuhan lakukan. Dia mengkonfirmasi bahwa keselamatan itu besar, ya. Ini adalah Tuhan. Pertama-tama memberitakan keselamatan adalah Tuhan sendiri. Kemudian berita keselamatan itu didengarkan oleh murid-murid dan murid-murid juga memberitakan keselamatan itu, kasih karunia itu. Nah, supaya berita murid-murid ini penuh kuasa, maka dia meneguhkan dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat, pernyataan karunia Roh. Jadi semua ini hanya untuk meneguhkan keselamatan. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara ada tanda-tanda, ada mujizat, ada pernyataan karunia Roh, semuanya itu untuk mempertajam keyakinan kita akan keselamatan, tidak ada yang lain. Jadi kalau saudara menggemari ini, tapi bukan ini tujuannya, gak ada gunanya. Kalau saudara menginginkan ini, tapi mengabaikan ini, gak ada gunanya. Karena semua ini tanda-tanda, mujizat, pernyataan karunia Roh hanya untuk mengkonfirmasi bahwa keselamatan itu keselamatan yang besar. Amin. Kalau saudara berkarunia Roh, saudara harus mengacu kepada keselamatan. Saudara menggabungkan Tuhan dengan keselamatan yang luar biasa itu. Semua sasaran dari keajaiban-keajaiban ini adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau tidak, dia akan lihat. Saudara, keselamatan itu ajaib luar biasa. Karena yang menyelamatkan adalah Allah sendiri. Dia mengorbankan diri. Berita keselamatan itu pertama-tama dari Tuhan. Tuhan mengkonfirmasi, Akulah Allah yang menyelamatkan. Tidak ada lagi, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi ada berita, ada berita nauli. Makanya Injil itu disebut berita nauli, kabar baik dari Tuhan. Manusia itu akan diselamatkan. Ada berita berkumandang dari Taman Eden sampai ke zaman Yesus sampai sekarang, berkumandang. Makanya ulini baritai las dirohaboloni, berkumandang berita itu. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Dia menyelamatkan. Adong doa solusi dan maha HPA dan berakhir HPA di bagasan keterpurukan. Allah mengkonfirmasi dengan berita keselamatan, dan juga mereka yang mendengarkan keselamatan itu, yaitu murid-murid, mengkonfirmasi juga, meneguhkan juga berita keselamatan.
tidak bisa menarik orang kepada dirinya sendiri. Kalau menarik orang kepada dirinya sendiri, sesat langsung. Itu untuk menggiring kita kepada keselamatan. Misalnya saudara diberkati Tuhan, itu bisa menjadi sebuah tanda, ya, rambu-rambu mengarahkan saudara. Maksudku memberikan tanda ini, kata Tuhan, supaya kau lebih memahami tentang kasih karunia, supaya kau mengerti bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah keselamatan yang kusediakan. Keselamatan itulah yang diteliti oleh nabi-nabi. Keselamatan itulah yang dirahasiakan dari malaikat-malaikat. Luar biasa saudara dan saya ada di dalam program ilahi, yaitu keselamatan. Amin. Jadi kalau ada anak Tuhan meninggalkan iman karena pekerjaan, meninggalkan iman karena pernikahan, meninggalkan iman karena jabatan, dia belum mengerti tentang nilai dari keselamatan. Alkitab mengatakan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Allah berbicara, kemudian anaknya berbicara tentang keselamatan. Jadi ketika ada di dunia, keberadaannya di dunia adalah sebuah suara Allah yang paling besar, bahwa dia akan menyelamatkan manusia. Kemudian ayat Alkitab yang lain, apa yang telah ada sejak semula, apa itu? Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu menjadi manusia. Apa yang ada sejak semula, yaitu firman yang telah kami dengar. Ketika dia menjadi manusia, dia langsung berbicara kepada manusia, kepada murid-murid. Yang kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami. Allah yang tidak kelihatan itu menjadi terlihat ketika dia menjadi manusia. Dan kami melihat dengan mata kepala kami sendiri firman hidup itu. Begitu. Allah yang adalah roh itu bisa kami lihat ketika dia jadi manusia. Yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Karena dia manusia, dia bisa disentuh, bisa dia diraba. Itu sesuatu yang ajaib. Allah yang adalah roh bisa diraba karena dia menjadi manusia. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakannya kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ada konfirmasi yang begitu hebat tentang keselamatan. Jadi Bapak Ibu, kalau berdoa merenungkan keselamatan, saudara akan lupa bermohon untuk hal-hal yang lain karena ajaibnya keselamatan. Saudara hanya bisa memuji, menyembah, bersyukur. Saudara bisa akhirnya terlupa, aku tadi mau mendoakan apa ya? Karena saudara asik dengan ini anugerahnya. Dan ketika saudara mensyukuri anugerah ini dalam penyembahan, saudara mengalami kelegaan. Dan Tuhan pasti menolong kita. Doa-doa yang tadinya mau kita sampaikan, Tuhan akan menolong kita. Keselamatan itu luar biasa yang disebut oleh nabi-nabi. Itu konfirmasinya luar biasa, ya. Dan yang terakhir adalah
Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Yang ketiga adalah keselamatan yang besar itu, saudara-saudara, ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Apa tanggung jawabnya? Ini adalah Tuhan. Dikatakan tadi, Bapak Ibu perhatikan ayat ini ya. Ini. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku. Apa firman yang disampaikan malaikat-malaikat yang tetap berlaku? Yaitu hukum Taurat. Hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan lewat malaikat, dan itu tetap berlaku. Yesus bukan membatalkan hukum Taurat, tapi menggenapi. Kita tidak bisa melakukan hukum Taurat, tetapi di dalam Tuhan kita bisa mewujudkannya. Yesus memenuhi. Jadi kita, saudara-saudara, memenuhi tuntutan hukum Taurat, malah lebih dari hukum Taurat itu sendiri, bersama dengan Yesus. Jadi kalau hukum Taurat dilanggar, itu ada sanksinya, dan itu berlaku katanya. Ada balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu? Mari kita perhatikan. Ini adalah Tuhan. Dia menurunkan hukum Taurat. Dikatakan kalau kita melawan hukum Taurat itu, ada pelanggaran, ada ketidaktaatan, Tuhan memberikan balasan yang setimpal, menghukum pelanggaran itu. Hanya kalau masih dalam konteks hukum Taurat, ini masih berlaku. Nah, apalagi kita, saudara-saudara, menyediakan keselamatan yang telah diberitakan oleh Tuhan, juga dikonfirmasi oleh murid-murid dengan apa? Dengan tanda-tanda mujizat, penyertaan karunia Roh. Jika kita menyia-nyiakan, kita melalaikan keselamatan itu, ada juga balasan yang setimpal. Jadi dia membandingkan antara hukum Taurat dengan kasih karunia. Ini saja ada balasan yang setimpal, terlebih dengan kasih karunia yang disia-siakan. Jadi kalau ada anak Tuhan, memang kasih Allah itu begitu besar. Dia menyelamatkan kita bukan karena kebaikan kita. Dia membuka pintu rahmatnya bagi kita. Tapi kalau kita sia-siakan, hukumannya akan datang. Kalau hukum Taurat itu menghukum berdasarkan perbuatan. Hukum Taurat tidak menghukum apa yang ada dalam pikiran, niat, tidak menghukum. Hukum Taurat tidak bisa menyasar pertimbangan, niat, dan lain sebagainya. Hanya diukur berdasarkan perbuatan. Tetapi kasih karunia itu menyasar sampai kepada pikiran kita. Apa yang ada di pikiran kita, apa yang dalam pertimbangan kita, bukan hanya apa yang kita perbuat, tetapi dia menyasar sampai kepada motif kita. Makanya dia datang ke dunia ini supaya kita bisa mengikuti teladan Kristus, supaya kita hidup bagaimana sebenarnya hidup yang sebenarnya itu. Dan bukannya hanya itu, dia menanggung segala dosa kita dan menjadi perantara antara kita dengan Allah. Kemudian dia juga ingin kita masuk ke dalam tempat yang kekal, surga yang kekal. Amin. Anak-anak Tuhan yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah berikan keselamatan yang besar, tapi tanggung jawab juga besar.
Jangan sia-siakan, jangan lalaikan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena pintu kesempatan hanya sekali dibuka. Tidak bisa lagi kita mengetuk pintu kalau pintu sudah dibuka. Bergegaslah untuk masuk lewat pintu yang sempit itu. Itu adalah kasih karunia. Dan karena itu tanggung jawab kita adalah kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Ketika saudara dengar khotbah, perhatikan baik-baik. Ya, firman Tuhan yang kita sampaikan di gereja kita ini bersifat pengajaran. Bersifat pengajaran itu membentuk seperti sedang membangun sebuah rumah bata demi bata. Ada keterkaitan. Ya. Jadi saudara harus teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya apa? Jangan hanyut di bawah arus. Arus dunia ini begitu kuat. Kemudian apa lagi tanggung jawab kita? Jangan menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu agar luput dari hukuman. Karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur buat anugerah ini. Amin. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, alasan kita datang ke gereja adalah karena kita sekarang milik Tuhan. Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati supaya orang tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Allah. Jadi ketika kita datang ke gereja, karena kita memang milik Allah. Bukan karena motif yang lain aku datang ke gereja supaya aku diberkati, supaya aku sembuh, supaya aku ini enggak. Kalaupun itu Tuhan bisa mengerjakan di dalam ibadah itu, tetapi pondasinya dasarnya adalah karena kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh darah Kristus. Dan ketika ini menjadi dasarnya, maka harapkanlah kemurahan Tuhan untuk pemulihan hidup kita, untuk kesembuhan kita, untuk berkat-berkat kita. Kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, berarti Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tuhan memelihara hidup kita karena kita adalah anak-anaknya. Tetapi dasarnya adalah keselamatan yang begitu besar. Amin. Pemain musik silakan datang ke depan, kita nyanyikan sebuah nyanyian.